Selamat datang, Mystikus Channel. Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Faqih Al-Usyuli Asy-Syaikh Muhammad Mahfudz. Lahir di Tarmas atau Termas, Jawa Timur pada tanggal 12 Jumadil Ula 1285 Hijriah, dikala ayah beliau bermukim di Makkah. Beliau diasuh oleh ibu dan para pamannya. Memperoleh ilmu dasar fikih di usia muda dari beberapa ulama Jawa, dan beliau juga menghafal Al-Quran. Kemudian ayah beliau, Al-Alamah Al-Faqih Syaikh Abdullah At-Tarmusi memanggilnya untuk belajar di Makkah. Pada tahun 1291 beliau berangkat menemui sang ayah dan bermukim di Makkah untuk membaca beberapa kitab di hadapan beliau. Kemudian Syaikh Mahfudz kembali ke Jawa dan berguru kepada Al-Alamah Syaikh Soleh bin Umar As-Samarani, Semarang, juga untuk membaca beberapa kitab. Kemudian, Syaikh Mahfudz melakukan rihlah talabul ilmi untuk kedua kalinya ke Makkah dan mengambil berbagai disiplin ilmu dari para ulama besar. Di antara para guru Syaikh Mahfudz adalah Al-Alamah As-Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syatta Al-Makki, yang merupakan pijakan Syaikh Mahfudz dalam periwayatan hadis. Syaikh Mahfudz juga menyimak banyak kitab hadis dan mustolahnya dari Al-Alamah Al-Muhaddis As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Makki yang dikenal sebagai Ibnu Mufti, anak Mufti. Beliau juga banyak membaca kitab hadis dan ilmunya di hadapan Al-Alamah Syaikh Asy-Syafi'iyah Makkah Syaikh Muhammad Said Babashil. Beliau juga memperoleh ilmu qiraat 14 dari Al-Alamah Syaikh Muhammad Asyarbini Adimyathi. Dalam menuntut ilmu, beliau benar-benar bermujahadah dengan terjaga di malam hari, hingga terlihat kelebihan beliau dalam hadis dan ilmu-ilmunya, juga menguasai fikih dan usulnya, serta ilmu qiraat. Sehingga para guru beliau memberikan izin untuk mengajar. Syaikh Mahfudz mengajar di Bab Asy-Syafa Masjid Al-Haram dan di rumah tempat beliau tinggal. Murid-murid Syaikh Mahfudz Termas. Syaikh Mahfudz Termas memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar, pejuang, dan pahlawan nasional. Di Jawa Timur, murid Syaikh Mahfudz yang sangat masyhur adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sementara di Jawa Barat adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Semuanya adalah ulama sekaligus pahlawan nasional. Artinya, Syaikh Mahfudz ini kontribusinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara jelas melalui murid-muridnya yang menjadi motor penggerak dari gerakan kebangkitan nasional, para pejuang kemerdekaan, dan pihak-pihak yang mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dari beliau, keluar para ulama baik, yang berasal dari tanah Jawa maupun Arab. Mereka adalah Kiai Raden Dahlan As-Samarani, Semarang, Kiai Muhammad Dimyathi At-Tarmusi, Termas, Kiai Khalil Al-Asimi, Lasem, Kiai Muhammad Hashim bin Asy'ari Al-Jumbani, Jombang, Kiai Muhammad Faqih bin Abdi Al-Jabbar Al-Maskumbani, Maskumambang, Kiai Baidhawi, Kiai Abdul Al-Muhaimin Putra Abdul Aziz Al-Asimi, Kiai Nawawi Al-Fasuruani, Pasuruan, Kiai Abbas Buntet Asyirbuni, Cirebon, Kiai Abdul Muhid bin Yakub Asidarjawi Asurabawi, Sidoarjo Surabaya. Yang juga meriwayatkan dari Syaikh Mahfudz adalah Asy-Syaikh Muhammad Al-Bakir bin Nur Al-Jugjawi, Jogja, Kiai Maksum bin Ahmad Al-Asimi, Lasem, Kiai Siddiq bin Abdillah Al-Asimi, Lasem, Kiai Abdul Wahab bin Hasbullah Al-Jumbani, Jombang. Sedangkan para ulama Arab dan lainnya yang mengambil periwayatan dari Syaikh Mahfudz adalah Al-Muhaddis Syaikh Habibullah Asy-Syankidhi, Muhaddis Al-Harmain Asy-Syaikh Hamdan, Syaikh Ahmad Al-Mukholilati, Syaikh Umar bin Abi Bakar Bajunaid Al-Makki, Syaikh Muhammad Abdul Baqi Al-Ayubi Al-Laknawi. Beliau mengajar dengan menggunakan bahasa Arab Fusha, fasih, sebagai pengantar, walau terkadang beliau campur dengan bahasa Jawa. Karya-karya beliau antara lain, Al-Manhaj Jawi An-Nahr fi Syarh Alfiyah Al-Atsar, Al-Mauhibah Zi Al-Fadl fi Hasyah Muqaddimah Bafadal, 4 jilid, Nil Al-Makmul Hasyah Goyah Al-Usul Al-Alub Al-Usul, 3 jilid. Isaf Al-Matali, Baisyar Al-Badar Alami, Najmi Jami Al-Jawami, 2 jilid. Hasyah Takamulah Al-Minhaj Al-Kawim, 1 jilid. Gunyah At-Tholabah Baisyar At-Hoibah fi Al-Qiraat Al-Ashrah, 1 jilid. Kifayah Al-Mustafid 5 Al-Asanid, yang berisi periwayatan Syaikh Mahfudz dalam semua disiplin ilmu dan lainnya. Kelebihan beliau dikenal di berbagai kalangan, dari ketawadukan hingga kebaikan akhlak. Beliau juga tidak terlibat hal-hal yang tidak berguna. Datang dari Jawa ke Tanah Suci dengan perbekalan seadanya.
Beliau juga dikenal sebagai alim yang wara. Rumah beliau banyak didatangi para pencari ilmu, baik untuk sekedar mengucap salam maupun untuk mencari ilmu. Karya-karya Syekh Mahfudz Termas. Lantaran keilmuannya yang diakui oleh ulama-ulama di tanah Arab, Syekh Mahfudz menjadi guru besar ilmu-ilmu keislaman di Makkah. Di samping itu, ia menulis banyak karya dalam bahasa Arab di berbagai bidang keilmuan. Di bidang hukum Islam, Syekh Mahfudz menulis kitab Hasyiah At-Tarmasi setebal 7 jilid. Kitab tersebut, hingga kini, dijadikan rujukan di banyak institusi keagamaan Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian pada bidang ilmu periwayatan hadis, Syekh Mahfudz menulis kitab Manhaj Zawin Nadzar Syarah Manzumah Ilmu Al-Atsar yang sampai saat ini tidak henti-hentinya dicetak dan dikaji di banyak negara. Sementara di bidang tafsir Al-Quran, Syekh Mahfudz menulis satu karya Fathul Khabir Syarah Miftahut Tafsir. Selain dikenal sebagai pakar hukum Islam, ilmu hadis, dan usul fikih, Syekh Mahfudz dikenal sebagai pakar ilmu qiraat Al-Quran. Ia menulis kitab Gunyatut Tolabah Syarah ala Manzumat At-Thaibah fi Qiraatil Asyah. Sampai sekarang, kitab tersebut dijadikan sebagai kitab acuan wajib kuliah di Fakultas Al-Quran Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ulama hadis asal Termas. Saat ini tak banyak memang yang mengenal siapa Syekh Mahfudz At-Tarmasi, seorang ulama Nusantara asal Termas, sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Karesidenan Madiun, Jawa Timur. Ia adalah ulama Nusantara pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Masjidil Haram hingga akhir hayatnya. Memegang sanad yang bersambung hingga ke Imam Bukhari. Sanad yang diperoleh At-Tarmasi termasuk akrab, sehingga menjadi incaran para ulama, tidak hanya dari tanah air saja tapi juga belahan dunia lainnya. Terlebih kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan utama umat Islam setelah Al-Quran. Jika diriwayatkan melalui jalur Syekh Abu Bakar Syatta yang merupakan guru At-Tarmasi di Haramain, maka mata rantainya At-Tarmasi berada di urutan ke-22. Adapun jika melalui jalur Kiai Haji Abdullah yang merupakan ayahnya maka mata rantainya lebih dekat lagi yaitu berada di urutan ke-20. At-Tarmasi tidak hanya memegang sanad Sahih Bukhari tapi juga kitab-kitab hadis lainnya. Ia tak hanya pakar dalam bidang hadis saja, tetapi juga di bidang keilmuan yang lain, seperti fikih, akidah, Quran dan qiraatnya. Contohnya saja Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Jarullah yang pakar qiraah dan menguasai qiraah sabah dan qiraah. Asyarah sanad qiraahnya juga lewat Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Kepakarannya di bidang lain terbukti dengan beberapa karyanya dalam bidang-bidang tersebut. Karya-karya Syekh Mahfudz At-Tarmasi yang tercatat ada sebanyak 20 kitab, 6 diantaranya adalah karya dalam bidang hadis. Arba'in At-Tarmasi. Sebagaimana Imam An-Nawawi, Syekh Mahfudz At-Tarmasi menulis kitab yang menghimpun 40 hadis yang dikenal dengan sebutan Arba'in At-Tarmasi. Kitab ini berjudul Al-Minhah Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadisi Khair Al-Bariyah. At-Tarmasi mensyarah kitab Al-Minhah Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadisi Khair Al-Bariyah ke dalam kitabnya yaitu Al-Hilah Al-Fikriyah bi Syarah Al-Minhah Al-Khairiyah. Dalam kitab ini At-Tarmasi memberikan banyak keterangan, termasuk tentang kitab sebelumnya. Pada cover kitab yang kedua ini, tertera 4 tempat nama penerbit yaitu Haramain, Singapura, Jeddah dan Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa kitab ini sudah pernah dicetak di 4 negara tersebut. Selain itu juga Syekh At-Tarmasi menulis kitab Manhaj Dhaw Al-Nas bi Syarah Manzumah Ilm Al-Atsar. Kitab ini merupakan satu di antara 2 karya besar At-Tarmasi. Bahkan kitab ini pula lah yang membuat nama At-Tarmasi dikenal dan terkenal. Kitab ini ditulis dalam waktu 4 bulan 14 hari. Karya besar ini ia selesaikan di Makkah pada hari Jumat tanggal 14 Rabiul Awal 1329 Hijriah, 1911 Masehi. Kitab sudah dicetak dan disebarluaskan di Mesir sebelum tahun 1919 Masehi. Kitab ini merupakan syarah terhadap kitab Manzumat, Ilm Al-Athar yang dikarang oleh Imam As-Suyuti dalam bentuk syair yang hampir berisi 1000 bait. Pengakuan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, Musnid Dunya, ulama Nusantara abad ke-20 tak tanggung-tanggung memberi 6 gelar kepada Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Gelar-gelar itu adalah Al-Lamah, sangat alim, Al-Muhaddis, ahli hadis, Al-Musnid, mata rantai sanad hadis, Al-Faqih, ahli fikih, Al-Usuli, ahli usul fikih, dan Al-Mukri, ahli qiraat.
Adapun gelar ini diberikan Syekh Yasin Al-Fadani sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan akan keilmuan Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh At-Tarmasi memiliki murid-murid yang tidak hanya berasal dari Nusantara saja, seperti Syekh Hasbullah Ashinkiti, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Ahmad Abdullah Al-Syami Al-Maki, Syekh Ahmad Al-Muholalati dan Qadi Yahya Aman Al-Maki Al-Hanafi. Sedangkan murid Syekh At-Tarmasi yang dari Nusantara berjumlah lebih dari 20 orang, bahkan lebih banyak lagi. Di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Nusantara. Setelah bermukim dan mengajarkan ilmu di Makkah selama 40 tahun. Sejak berangkat ke Makkah, ia berharap agar akhir hidupnya berada di sana. Syekh Mahfudz At-Tarmasi wafat tepat pada tanggal 1 Rajab 1338 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 1920 Masehi. Sesaat sebelum adzan maghrib hari Ahad, malam Senin. Ulama hadis asal Nusantara ini dimakamkan di Malah, di kota Makkah, berdampingan dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi tersebut berada dalam pemakaman keluarga gurunya, Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatta. At-Tarmasi dimakamkan di pemakaman keluarga Syatta, karena kedekatan ia dengan keluarga Syatta. Syekh Syatta merupakan guru yang berjasa menghantarkan beliau menjadi ulama hadis tidak hanya sebagai guru saja akan tetapi juga sebagai ayah angkat. Demikian pula dengan keluarga Syatta. Itulah sebabnya At-Tarmasi dimakamkan di pemakaman keluarga Syatta. Beliau meninggalkan satu anak, yakni Kiai Muhammad bin Mahfudz. Semoga Allah merahmati beliau. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.